Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Ayok Margono, Prodi Akuntansi dengan NPM 25412064. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu matematika bisnis. Sebelumnya, dalam matematika itu terbagi menjadi dua jenis matematika. Yang pertama yaitu matematika murni, yang kedua matematika bisnis. Apa sih perbedaan dari dua jenis matematika tersebut? Mulai dari matematika bisnis yang mungkin masih awam bagi kita, matematika bisnis itu menggabungkan logika dengan data nyata. Bila hasilnya tidak pas, maka harus diperbaiki ataupun modelnya harus diperbaiki. Yang kedua, hasilnya harus positif, tidak boleh negatif. Yang ketiga, tujuan dari matematika bisnis ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi. Dan yang terakhir, simbol dari matematika bisnis ini ada P, Q, dan C. Selanjutnya yang kedua itu adalah matematika murni. Matematika murni itu untuk perbedaan yang pertama, sepenuhnya itu logis, diatur logika dan aturannya ketat. Mungkin memang sudah tidak asing ya matematika murni ini, karena sudah kita temui atau jumpai dari SD, SMP hingga SMK. Bahkan jika kita di perkuliahan itu masih menjumpainya. Dan perbedaan yang kedua, matematika murni ini hasilnya yaitu bisa positif dan negatif. Selanjutnya yang ketiga, tujuannya yaitu untuk mencari teori dan rumus baru. Dan yang terakhir, yang keempat, perbedaannya simbolnya biasanya masih berbentuk X, Y, dan Z. Berbeda sekali dengan matematika bisnis yang mana simbolnya tadi adalah P, Q, dan C. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu materi pada video kali ini yaitu matematika bisnis. Dalam matematika bisnis mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, simbolnya yaitu P, C, dan Q. Apa sih P itu? P itu bisa kita sebut sebagai price, yaitu harga. Dan C itu cost atau biaya. Sedangkan Q adalah quantity ataupun jumlah. Prinsip yang kedua yaitu penggunaan sumbu P atau price tadi dalam bidang Kartesius digambarkan pada sumbu vertikal. Terus yang prinsip ketiga, nilai variabel diasumsikan harus bernilai non-negatif. Baik, setelah kita mengetahui jenis matematika tersebut, yaitu ada dua tadi, matematika bisnis dan matematika murni. Lanjut, ternyata dalam matematika bisnis tersebut atau matematika bisnis terdapat beberapa model. Yang pertama ada variabel, yang kedua parameter, dan yang ketiga adalah konstanta. Apa sih variabel tersebut? Variabel diartikan sebagai suatu yang besarannya dapat berubah dalam
ekonomi biasanya harga, laba, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Yang kedua tadi, apa sih parameter? Parameter itu biasanya disebut sebagai konvensian dari variabel ataupun angka yang terdapat dalam matematika bisnis. Yang ketiga tadi yaitu konstanta. Konstanta itu adalah besaran angka yang nilainya tidak berubah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di slide berikut ini. Di contoh tersebut yaitu F sama dengan 5C plus 3Q plus P dan plus 3, yang dimana C, Q, dan P itu kita sebut sebagai variabel, sedangkan 5 dan 3 itu kita sebut parameter, dan 3 yang ada di akhir yaitu konstanta. Baik, selanjutnya di dalam matematika bisnis terdapat materi lagi yaitu himpunan, dan di dalam himpunan terdapat lagi 3 jenis permasalahan ataupun rumusan masalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan ekonomi. Yang pertama ada irisan, yang kedua ada gabungan, dan yang ketiga adalah komplement. Masuk yang pertama yaitu irisan. Apa sih irisan itu? Irisan itu kalau diartikan yaitu adalah yang sama. Intinya bilangan yang sama atau angka yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh soal di slide berikutnya. Contoh soalnya yaitu diketahui K sama dengan bilangan bulat genap kurang dari 16. L sama dengan bilangan bulat genap antara 2 dan 12. Tentukanlah KNL dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Jawabannya K sama dengan kurung kurawal. Kurung kurawal jangan sampai ketinggalan karena itu mengikuti soal. Kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10. Seperti pada soalnya tadi, bilangan bulat genap kurang dari 16, kurang dari 16. Bilangan genap, bulat genap kurang dari 16, yaitu tadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Dan untuk L-nya, lihat soal lagi, bilangan bulat genap antara 2 dan 12, yaitu L sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sekarang selanjutnya yaitu N. N itu adalah irisannya. Seperti pada pengertian irisan tadi, irisan itu adalah bilangan yang sama ataupun angka yang sama pada anggota-anggota himpunannya tersebut. Jika dilihat dari K dan L, bilangan yang sama yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Itu adalah irisannya. Jadi jawabannya N sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itu adalah jawabannya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu himpunan gabungan. Apa sih himpunan gabungan itu?
Himpunan gabungan itu adalah bilangan gabungan yang ada di anggota setiap himpunan. Intinya angka-angka yang ada di himpunan tersebut digabungkan. Contoh, kita lihat contoh di slide berikutnya ini. Contohnya yaitu diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 10, dan 12. B sama dengan 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Nyatakan AUB dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Berarti yang tidak ada kan U nih. U itu adalah gabungan, untuk lambang gabungannya. Jawabannya kita lihat di soal. Yang dimaksud gabungan adalah kita mengurutkan dari bilangan terkecil hingga ke terbesar. Jawabannya U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Dan jangan lupa dalam penulisan himpunan gabungan juga harus disertai dengan kurung kurawal. Jadi jawaban untuk contoh soal gabungan ini yaitu adalah U atau gabungannya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Selanjutnya untuk komplement. Apa sih komplement itu? Komplement itu adalah yang tidak ada di tabel atau tidak sama variabelnya atau angka-angkanya yang ada di himpunan tersebut. Contoh soalnya yaitu diketahui K sama dengan 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. U sama dengan 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tentukan atau nyatakan KUB dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Jawabannya yaitu pertama kita cari dulu bilangan-bilangan yang sama antara K dan U. Mulai dari 1 dan 2. Mulai dari 1 apakah ada yang sama? Tidak ada. 2 ada yang sama. 4 ada yang sama. 6 ada yang sama. 8 ada yang sama. 10 ada yang sama. Dan 12 ada yang sama. Jadi bilangan komplementnya atau B-nya yaitu yang tidak sama 1, 3, dan 14. Jadi jawabannya B sama dengan 1, 3, 14. Dan jangan lupa juga dikasih kurung kurawal. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.